Mari kita masuk ke praktik mendesain antarmuka sederhana untuk aplikasi atau website. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam praktik ini. Yang pertama, fokus pada tujuan pengguna. Lalu gunakan layout yang bersih dan teratur. Selanjutnya, pilih warna dengan bijak, lalu pilih pula tipografi yang mudah dibaca. Lalu prioritaskan navigasi yang intuitif, desain pula responsivitas dan kemudahan berpindah antar perangkat. Lalu minimalkan penggunaan elemen dinamis yang tidak perlu. Lalu yang terakhir, uji cobalah dan iterasi. Yang pertama, fokus terlebih dahulu pada tujuan pengguna. Pahami kebutuhan dan tujuan dari pengguna itu. Tanpa pemahaman ini, desain bisa berlebihan atau tidak relevan pada pengguna. Lakukan riset pengguna dengan wawancara atau survei. Contohnya, jika kita membuat aplikasi pemesanan makanan, maka kita harus fokus pada pemilihan menu, pembayaran, dan pelacakan pesanan. Sehingga fitur-fitur ini bisa menjadi fokus yang akan digunakan oleh penggunanya. Langkah selanjutnya, gunakan layout yang bersih dan teratur. Layout yang bersih memungkinkan fokus pada elemen yang penting. Gunakan grid untuk mengorganisasi elemen seperti tombol, gambar, dan teks. Pastikan tidak ada kesan sesak saat kita melihat layout yang sudah dibuat. Beberapa praktik-praktik terbaik atau best practices yang bisa digunakan adalah hindari terlalu banyak menggunakan elemen dalam satu layar. Lalu gunakan ruang putih secara efektif dan prioritaskan informasi yang paling penting. Langkah yang tidak kalah penting adalah memilih warna dengan bijak. Warna dapat mempengaruhi emosi dan persepsi. Pilihlah warna yang tidak mencolok dan serasi untuk elemen pertama. Warna mempengaruhi emosi dan persepsi. Maka dari itu, pilihlah warna yang tidak mencolok dan serasi sebagai elemen utama. Gunakan pula warna netral untuk teks dan latar belakang. Beberapa best practices yang perlu kita perhatikan adalah memilih palet warna yang sesuai dengan branding, lalu menggunakan kontras yang cukup antar teks dengan latar belakangnya, lalu menggunakan warna untuk memberikan petunjuk visual bagi kita yang membaca materi. Selanjutnya, pilihlah tipografi yang mudah dibaca. Gunakan font yang sederhana dan mudah dibaca, dengan ukuran yang cukup besar agar nyaman di semua perangkat. Best practices yang harus kita perhatikan adalah menggunakan font-font seperti sans serif. Beberapa best practices yang dapat kita perhatikan adalah menggunakan font sans serif seperti Arial atau Helvetica, lalu memvariasikan ukuran atau berat font untuk hierarki informasi, dan yang terakhir, pastikan bahwa ukuran font cukup besar agar mudah dilihat. Langkah yang selanjutnya adalah memprioritaskan navigasi yang intuitif. Navigasi yang jelas penting untuk desain sederhana. Pengguna harus dapat menemukan informasi atau fitur dengan mudah di aplikasi kita. Beberapa best practice yang baik adalah menempatkan menu navigasi di posisi yang familiar, lalu menggunakan ikon deskriptif seperti ikon rumah untuk beranda, dan yang terakhir, pastikan pula bahwa pengguna bisa kembali ke halaman sebelumnya atau ke beranda. Langkah selanjutnya adalah desain responsif dan mobile friendly. Desain harus dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik itu desktop, tablet, ataupun smartphone. Beberapa best practices yang harus kita perhatikan adalah menggunakan desain yang berbasis grid responsif, lalu memprioritaskan elemen penting di layar yang paling kecil. Selanjutnya, minimalkanlah penggunaan elemen dinamis yang tidak perlu. Gunakan animasi hanya jika menambahkan nilai, seperti memberikan umpan balik visual saat tombol ditekan atau saat aplikasi memuat data. Best practice yang dapat dilakukan adalah menghindari animasi yang berlebihan yang bisa memperlambat aplikasi itu. Lalu gunakan pula animasi transisi yang halus untuk memberikan petunjuk status. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah uji coba dan iterasi. Lakukanlah uji coba dengan pengguna untuk melihat apakah desain mudah dipahami dan digunakan. Gunakan pula umpan balik untuk menyempurnakan desain yang sudah kita buat. Beberapa best practice yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengujian usability dengan pengguna target. Lalu, bisa juga kita melakukan iterasi desain berdasarkan hasil uji coba yang kita sudah miliki. Desain antarmuka sederhana memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dengan mengutamakan prinsip desain yang bersih, warna dan tipografi yang tepat, serta navigasi yang jelas, desain akan menjadi lebih efektif. Melalui uji coba dan iterasi, antarmuka dapat disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian materi hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya.